Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safitri dari kampus Palembang kelas B Teknik Kimia dengan NIM 03131382025114. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai kinematika partikel. Adapun video pembelajaran tersebut sebagai berikut. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kinetika partikel. Nah, di kinetika partikel, kita akan mempelajari gerak, kecepatan, hingga percepatan. Sebelum kita masuk ke gerak, percepatan, hingga kecepatan, ada yang tahu nggak apa sih kinematika partikel itu? Kinematika partikel adalah studi yang mempelajari karakteristik gerak suatu partikel. Posisi suatu partikel didefinisikan sebagai vektor koordinat dari awal titik acuan ke partikel. Setelah kita mengetahui definisi kinematika partikel, maka kita akan melanjutkan materi kita yang pertama, yaitu tentang gerak. Benda atau partikel dapat dikatakan bergerak apabila suatu benda atau suatu partikel tersebut mengalami perpindahan posisi atau perpindahan kedudukan. Salah satu contoh gerak dapat kita lihat dari video mobil tersebut. Dalam video mobil tersebut terlihat bahwa mobil tersebut mengalami perpindahan posisi dari posisi A ke posisi B. Contohnya saja dengan melalui jarak 1 km. Pada materi gerak, biasanya seringkali muncul soal yang pertanyaannya, berapa sih jarak tempuh suatu benda atau partikel tersebut? Selain itu, ada juga pertanyaan yang mempertanyakan tentang berapa lama waktu tempuh benda atau partikel tersebut. Tentunya kita harus bisa menjawabnya. Apabila pertanyaan tersebut mempertanyakan tentang berapa jarak tempuhnya, maka kita dapat mencarinya dengan rumus S sama dengan T dikali V. S adalah jarak, T adalah waktu tempuh, dan V adalah kecepatan. Berikut ini contoh soal jarak. Bus Harapan berjalan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Bus Harapan tersebut berangkat dari kota A pukul 8.40 dan sampai di kota B pukul 9.55. Tentukan jarak kota A ke kota B. Gimana sih cara penyelesaiannya? Seperti yang dapat kita lihat pada contoh soal sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa kecepatannya adalah 40 km per jam atau yang biasa dilambangkan dengan V. Lalu kok di situ waktunya ada T0 dan T1 ya, pasti bertanya-tanya. Nah, maksud dari T0 dan T1 itu adalah T0 adalah waktu tempuh utamanya dan T1 adalah waktu tempuh yang kedua. Lantas yang T mana ya yang pasti dipakai? Nah, di sini kita harus mencari berapa selisih waktu tempuhnya tersebut. Cara mencari selisih waktu tempuh ialah dengan cara T1 dikurang T0. Di sini dikarenakan T1-nya 955 dan T0 840. Maka 955 dikurang 840 sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit itu kita jadikan jam. Maka 1 jam 15 menit atau 1/4 jam. Yang ditanya, berapa jarak kota A ke kota B atau yang biasa dilambangkan dengan S? Nah, pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa S sama dengan V dikali T. Maka S sama dengan 40 km per jam dikali 1/4 jam. Sehingga 40 dikali 1 ditambah 1/4 km. Nah, 40 dikali 1 ditambah 1/4 km mendapatkan hasil 40 ditambah 10. Sehingga 40 ditambah 10 mendapatkan hasil 50 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 50 km. Nah, begitu juga dengan waktu. Rumus untuk mencari waktu adalah T sama dengan S per V. Berikut ini contoh soal mengenai waktu. Jarak antara Jakarta sampai Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan sepeda motor pukul 7.30. Kecepatan rata-rata Rosa adalah 40 km per jam. Pertanyaannya adalah, berapa lama waktu tempuh yang diperlukan Rosa untuk sampai ke Bogor?
Penyelesaiannya adalah, dari soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa jaraknya adalah 60 km, sedangkan kecepatannya adalah 40 km per jam. Nah, yang ditanya adalah waktu. Untuk mencari waktu, kita membutuhkan rumus jarak dibagi kecepatan. Maka, jaraknya 60 km dibagi dengan kecepatan 40 km per jam. Maka dihasilkan waktu 1,5 jam. Sehingga, Rosa memerlukan waktu 1,5 jam untuk pergi dari Jakarta ke Bogor. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kecepatan. Kecepatan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kecepatan sesaat dan yang kedua ada kecepatan rata-rata. Apa sih perbedaan kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata? Nah, perbedaannya, kecepatan sesaat ialah kecepatan pada suatu titik tertentu selama perjalanan. Sedangkan, kecepatan rata-rata ialah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Rumus kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan sesaat. Menggunakan rumus V sama dengan dx per dt. Sedangkan kecepatan rata-rata menggunakan rumus delta S per delta T. Nah, agar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Berikut ini contoh soal untuk kecepatan sesaat. Soalnya sebagai berikut. Persamaan posisi benda ST sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12. Jika S dalam meter dan T dalam detik, maka tentukanlah A. Persamaan kecepatan sesaat benda. B. Kecepatan benda saat T sama dengan 1. Cara untuk penyelesaiannya adalah, karena pada soal telah terdapat rumus ST sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 12, maka 4T pangkat 3 min 5T min 12 tersebut kita turunkan. Hasil dari turunannya adalah 12T pangkat 2 min 5. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu persamaan kecepatan sesaat benda. Maka persamaannya adalah Vt sama dengan 12T pangkat 2 min 5. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, kita menggunakan persamaan kecepatan yang A, yaitu Pt sama dengan 12T pangkat 2 min 5. Nah, dikarenakan pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda saat T sama dengan 1, maka kita menggunakan T-nya sama dengan 1, sehingga P1 sama dengan 12 dikali 1 pangkat 2 min 5, sehingga 12 dikali 1 pangkat 2 tetap 12. Jadi, 12 dikurang 5 sama dengan 1 meter per second. Sehingga, kecepatan benda pada saat T-nya sama dengan 1 adalah 7 meter per second. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai kecepatan rata-rata. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah benda bergerak dengan persamaan posisi dengan fungsi waktu sebagai berikut. S sama dengan 2T ditambah 2. Tentukan kecepatan rata-rata benda jika benda yang mula-mulanya diam bergerak selama 4 detik. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari soal telah kita ketahui bahwa S sama dengan 2T ditambah 2. Nah, dapat kita ketahui pula bahwa benda bergerak selama 4 detik. Artinya, waktu awalnya adalah 0 dan waktu akhirnya adalah 4 detik. Maka, saat waktunya 0, S-nya sama dengan 2. Lalu, pada saat waktunya 4 detik, S-nya sama dengan 10. Lalu, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T. Maka, 10 dikurang 2 per 4 dikurang 0. Hasilnya adalah 2 meter per second. Jadi, kecepatan rata-rata bendanya adalah 2 meter per second. Materi yang terakhir mengenai percepatan. Tidak hanya kecepatan saja, percepatan juga memiliki dua macam, yaitu percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai limit kecepatan rata-rata untuk interval waktu mendekati 0. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Adapun rumus
untuk mencari percepatan sesaat dan percepatan rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, percepatan sesaat. Percepatan sesaat dapat dicari menggunakan rumus lim per delta t mendekati 0 sama dengan delta v per delta t, atau dv per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Selanjutnya, percepatan rata-rata dapat digunakan menggunakan rumus delta v per delta t sama dengan v1 dikurang v0 per t1 dikurang t0. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.